kepada semua media. Ya, awalnya sebenarnya kita melihat ayah ini arahnya kemana, yaitu waktu saya lagi nonton TikTok. Kebetulan saya lihat kontennya Mas Trian. Kalau nggak salah dia posting 29 Oktober 2024. Berikutnya saya lihat ada respon dari dini hari 28 Oktober 2024. Nggak tahu kenapa saya nonton TikTok itu saya nangis. Dari sini saya lihat, wah ini hype-nya luar biasa dan ini menyuarakan apa yang selama ini tidak pernah disuarakan mengenai ayah. Ada istilah fatherless, ada istilah father hunger. Nah, dari situ kita menghubungi Mas Trian, kita mengambil IP ini dan kita develop untuk dijadikan dialih visualkan ke media film. Tidak mudah untuk mencoba menginterpretasikan apa yang disuarakan oleh banyak pembaca buku Mas Trian. Ya, kita cukup lama mengolah cerita ini bersama Mbak Oka dan Mas Kun, sehingga pada akhirnya jadilah film yang ditonton oleh teman-teman sekalian. Demikian. Ya, Mas Sumi, terima kasih. Pak Sumi, ke awal cerita mengenai ayah ini memang belum ada diangkat mengenai fatherless, tapi yang beda bukan fatherlessnya meninggal ya, tapi lebih kepada masalah komunikasi itu. Seperti tadi teman-teman lihat. Jadi dari situ kita angkat bagaimana mendevelopnya ini yang paling sulit, Mas Tias. Yes. Karena banyak versi mau begini mau begitu kan. Jadi di tengah-tengah kita ambil Mas Kun untuk melanjutkan seperti apa gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Kun untuk Pak Oka untuk develop sama-sama gitu lah ya. Yes. Sehingga menjadi satu cerita yang menarik untuk ditonton nanti. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Odi. Pak Odi, terima kasih. Jadi, tapi alhamdulillah sepertinya udah dijahit dengan baik sama Mas Kuns. Aku berhutang budi sama Mas Kuns untuk film ini, jujur. Jadi aku nyiapin DNA-nya, mudah-mudahan itu yang akhirnya di crafting sama Mas Kuns dengan luar biasa seperti yang teman-teman tadi lihat. Intinya gitu aja sih aku, challenge-nya adalah menamakan visi waktu itu ya Mas Kuns ya gitu. Oke, siap Mas. Bapak, terima kasih. Kita ke Mas Kuns sekarang sebagai sutradara sekaligus juga penulis. Mas Kuns, bagaimana saat pertama kali dipercaya untuk menjadi sutradara di film ini dengan challenge yang seperti tadi disampaikan, Mas? Silakan. Terima kasih, selamat. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini. Nama saya Coach Agus. Jadi sebenarnya sebelumnya saya pernah bekerja sama bareng sama Pak Sumi dan Pak Odi, kebetulan di film sebelumnya juga. Terus kemudian Pak Sumi dan Pak Odi suatu saat melemparkan buku ini kepada saya, kena muka. Enggak, akhirnya saya membaca dan kebetulan pada saat itu juga saya membuat film keluarga tapi tentang ibu. Jadi ketika kemudian ini film tentang ayah, jadi biar imbang gitu. Ya. Dan saya langsung menyatakan, iya Pak, saya bersedia. Gitu. Terus kemudian prosesnya berlanjut, berdiskusi dengan Mbak Oka untuk penulisan gitu. Dan sampai kemudian proses mengemas cerita itu juga nggak berhenti di proses itu juga, pas penulisan, terus kemudian kita syuting, kita reading, kita bertemu dengan pemain, kita juga mengolah cerita lagi sampai di meja editing pun proses itu terus berjalan sampai kemudian menemukan bentuk akhirnya yang baru saja teman-teman bisa nikmati sekarang. Kira-kira begitu sih. Ya, Mas Kuns ini kan case sangat luar biasa teman-teman cast ini, Mas Kuns. Iya, saya merasa bahwa setiap cerita memiliki jodohnya masing-masing dengan pemain gitu. Dan tentu saja seperti yang pernah saya bilang sebelumnya bahwa half directing is good casting gitu. Jadi pekerjaan saya ringan banget sebenarnya ketika pas syuting itu. Apakah ada kesulitan? Nggak ada, karena saya bertemu dengan pemain-pemain yang terbaik ini. Yes, itu dia. Boleh tepuk tangan dong teman-teman.
Trian, walaupun dia bukan berasal dari Jogja, dari Lampung, tapi saya merasa bahwa buku ini ditemukan dan diciptakan di Jogja gitu. Maka saya merasa berkewajiban untuk meletakkan pondasi buku ini di Jogja. Wow, siap, siap. Terima kasih Mas Guns sebagai sutradara. Kita ke teman-teman. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya ketika kita menulis treatmentnya, membuat skema shotnya seperti apa, gitu, kita udah merasa bahwa memang di film ini kita akan berada dalam fase-fase yang akan sedikit mendapatkan emosi yang cukup pelan tapi dalam di bagian depan, kemudian untuk mendapatkan simpul sehingga mendapatkan ancang-ancang untuk sebuah ledakan yang besar di belakang gitu. Nah, untuk itu sebenarnya ketika proses reading pun kita udah sepakat begitu. Kita menakar emosinya seperti apa. Ketika udah di set, sebenarnya pemain sudah sangat paham dengan emosi yang akan mereka bawa dalam momen itu gitu. Tugas saya sebenarnya adalah mengukur ketika kita rehearse di set, apakah kita memberikan pacing secepat itu atau kita membuat emosi yang lebih dalam atau semacamnya. Tapi secara intinya sih sebenarnya dari naskah, dari kemudian teman-teman berada di set untuk rehearse, kita sudah mendapatkan pola emosinya sehingga tidak banyak PR untuk sutradara. Yes. Jadi udah dimatengin dari Terima kasih sudah hadir dan bersama kita di sini di press conference film Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Semoga kebersamaan kita akan membawa dampak positif bagi film Indonesia umumnya dan film ini khususnya. Jadi, sekali lagi sudah hadir. Siap. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita foto